نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita masuk pasal ke 10 ya. Tentang laisa kamitslihi syai' sudah kita bahas. Setiap kali berbicara tentang sifat Allah, apapun bentuknya, mau tangan Allah, wajah Allah, Allah bersemayam, Allah turun ke langit dunia dan seterusnya, jangan pernah lupakan ayat ini. Ayat ini merupakan sebesar-besar ayat yang harus dijadikan pedoman ketika berbicara tentang seluruh sifat Allah. Jadi ketika meyakini Allah memiliki tangan, tangannya dua, maka jangan lupakan ayat ini. Tidak ada satupun yang sama dengan Allah. Walaupun tangan kita juga dua, walaupun kita juga punya tangan. Gitu. Ya, kita tinggalkan tentang sifat-sifat Allah. Sekarang kita lanjutkan pasal ke-10, masih tentang Allah, tetapi Allah akan bisa dilihat. Saya bacakan. Wallahu tabaraka wa ta'ala yuro, bukan yara, bukan maklum, tapi majhul. Yuro, ro'a yaro, ru'iya yuro, ro'a yaro melihat, yuro apa? Dilihat, dilihat. Jadi Allah akan bisa dilihat. Di mana? Fil akhirah, di akhirat. Tepatnya di mana? Di surga. Dan ini kenikmatan. Adapun seluruh manusia melihat Allah di akhirat padang mahsyar, itu bukan kenikmatan, tapi ketakutan. Ketakutan. Tahu Allah, tetapi bukan kenikmatan. Yang kenikmatan adalah melihat wajah Allah dalam keadaan senang, tidak lapar, tidak haus, tidak capek, tidak bosan. Segala syahwat boleh dilampiaskan kapan saja. Semua keinginan pasti terlaksana. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Semua kemuskilan tentang surga, jawabannya ini. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Seluruh kemuskilan tentang surga. Kan ada aja kemuskilan, gitu ya. Istri di surga nanti, wanita nanti akan di surga bersama dengan suami terakhir. Suami terakhir. Sementara suami terakhir dia cerai. Gitu. Jadi seorang wanita ketika ditinggal mati oleh suami dan dia cinta sekali dengan suaminya, bagi dia luar biasa cintanya, dan dia ingin di surga bersama suaminya itu, maka
jangan menikah lagi. Jangan menikah lagi. Karena wanita nanti di surga akan bersama dengan suami terakhir. Gitu ya. Nah, karena tidak kuat menahan beban hidup, miskin, anaknya banyak, tidak ada pemasukan, ada yang melamar, lumayan kaya, maka mau nggak mau dia harus menikah. Padahal dia tahu resikonya. Dia tidak akan bersama dengan suaminya yang sudah meninggal itu. Kan begitu secara dalil. Tapi karena beban hidup, akhirnya dia menikah. Menikah berumah tangga dengan suami kedua ini luar biasa. Ya jahat, ya suka mukul, ya nyebelin, ya pokoknya jauh lah sama suami pertama. Nah, dia nanti di surga akan bersama suami pertama apa kedua, apa terakhir? Nah, terakhir. Sementara seperti itu dia nyesel, ya. Akhirnya masuk surga, misalnya. Kan ada kemuskilan gini. Dia melihat mantan suaminya yang sudah wafat, dan dia bersama dengan suami yang jauh lebih buruk. Ini kan kemuskilan. Nah, gimana ini? Gimana? Jawabnya ayat tadi. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Ya. Artinya segala permasalahan di surga itu hilang. Karena apapun yang diinginkan pasti terlaksana. Tidak ada sifat surga di mana menginginkan sesuatu dan tidak terlaksana. Maka kalau tidak terlaksana berarti apa? Ya berarti nggak ingin. Berarti tidak ingin. Kalau tidak ingin dan dia nggak punya tapi nggak pingin, tersiksa apa tidak? Tidak tersiksa. Yang tersiksa itu ingin sekali, ngebet sekali, bernafsu sekali, tetapi tidak kesampaian. Itu kan yang bikin stres kan begitu. Yang tersiksa kan begitu. Ya. Teman-temannya sudah punya motor semua. Ya, dia sendiri yang belum punya motor, wah tentu kepingin sekali dan tidak terlaksana. Ah ini. Tapi kalau nggak ada yang punya motor, ya anak remaja ya biasa aja. Nggak pingin. Gitu. Ada di antara antum yang punya pesawat? Ada nggak? Pesawat terbang? Ada nggak? Nggak ada ya. Tersiksa nggak antum nggak punya pesawat? Duh, stres nih, nggak punya pesawat. Nggak kan? Karena nggak pengen, nggak kepikiran gitu lah. Ya kan? Beda dengan mobil, motor, atau rumah, ya kan? Ah ini dia. Di surga tidak ada kemuskilan-kemuskilan seperti itu. Ya. Nah, termaksud melihat wajah Allah. Ya, ini puncak dari kenikmatan. Setelah kemuskilan demi kemuskilan itu hilang, masalah demi masalah itu hilang di surga itu. Bayangkan, nggak ada lapar, nggak ada haus, nggak ada capek, nggak ada lelah, nggak ada bosan, nggak ada marah, nggak ada tidak puas, kecewa, nggak ada. Kecewa, sebuah kalimat yang sederhana atau jemu, jenuh, bosan. Mana ada manusia yang belum pernah merasakan bosan di dunia ini? Pasti pernah merasakan bosan. Sekaya apapun, sesukses apapun, pasti dia pernah merasakan bosan. Kan sebuah perasaan yang tidak enak, bosan itu. Nah, di surga tidak ada. Dalam puncak kenikmatan itu, di tengah-tengah kenikmatan demi kenikmatan yang kita dapati di jannah kelak, Allah tampakkan wajahnya. Luar biasa.
Kenikmatan demi kenikmatan terus bertambah. Ini kebalikan dari neraka. Neraka makin lama makin menyedihkan, makin menyengsarakan. Ya. Dari mulai punya harapan. Kan hampir setiap hari Allah mengangkat orang-orang tertentu dari neraka. Ya, diangkat oleh Allah lewat syafaat Nabi, syafaatnya orang-orang yang mati syahid, syafaatnya 70.000, sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wal adab. 70.000 kaum muslimin yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Allah berikan kesempatan kepada mereka untuk memberikan syafaat. Yang paling besar, yang paling banyak tentu syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada syafaat seorang muslim, seorang mukmin seperti kita. Seburuk-buruk seorang mukmin, serendah-rendah seorang muslim, Allah memberikan kehormatan kepada dia untuk memberikan syafaat, walaupun seorang dua orang. Kan ada riwayat orang masuk surga, kemudian dia nyari-nyari temannya yang mungkin dulu sholat bareng, ngaji bareng, jihad bareng, kok tidak aku dapati di surga ini. Lalu dia bertanya kepada Allah, ya Allah, kemana si fulan, temanku yang dulu sholat bersama, jihad bersama? Kata Allah, dia di neraka. Datangilah dia, tolonglah dia, ambillah dia. Allah memberikan kehormatan. Ya, apalagi yang mati syahid, apalagi yang alim, apalagi 70.000 tadi yang biasa-biasa saja, Allah berikan kehormatan. Ini menunjukkan betapa tingginya nilai sebuah iman Islam, luar biasa. Walaupun suka minum khamr, suka judi, mungkin sering meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, tapi dia muslim, mukmin, ini mahal harganya. Ini bukan binatang. Beda kalau non muslim, kafir. Apa kata Allah mereka itu? Binatang. Bahkan lebih sesat, lebih buruk. Balhum adal. Ulaika kal an'am balhum adal. Itulah orang kafir non muslim. Disinilah bodohnya anak-anak muda Khawarij itu. Menyamakan yang berbeda, sebuah kedoliman besar. Menyamakan yang berbeda, kan berbeda. Walaupun minum khamr, walaupun berjudi, walaupun korupsi, walaupun jarang sholat, tapi beda dengan yang kafir. Ini disamakan oleh Khawarij. Maka kedoliman luar biasa orang-orang Khawarij itu. Dan Allah haramkan, Allah tidak mau memberikan kekuasaan, kemenangan kepada orang-orang yang zalim, yang jauh dari keadilan. Maka sampai kapanpun orang-orang Khawarij itu Allah tidak berikan kekuasaan. Yang ada hancur. Kullama dhahara minhum qarnun quti', kullama dhahara minhum qarnun quti'. Diucapkan oleh Nabi berulang-ulang. Setiap kali mereka muncul, sikat, muncul, dihabisi, muncul, diserang. Itulah Khawarij. Ya. Nah, lihat seorang mukmin, seorang muslim walaupun berbuat maksiat seperti apa, Allah berikan hak, Allah berikan kehormatan. Ya, walaupun disiksa dulu. Nah, hampir setiap hari, mungkin setiap saat Allah membebaskan orang-orang yang di neraka itu, ya, untuk masuk surga. Nah, orang-orang kafir itu menunggu. Orang-orang itu menunggukan, mereka nggak tahu ya. Nah, barangkali mudah-mudahan hari ini saya, mudah-mudahan hari ini saya, mudah-mudahan hari ini saya. Masih ada harapan, lumayan. Ya. Tibalah manusia terakhir. Tibalah manusia terakhir yang diangkat oleh Allah dari neraka.
ini yang terakhir kali. Habis ini tidak ada lagi yang aku angkat dari neraka. Menangislah seluruh penduduk neraka. Kemarin-kemarin masih ada harapan. Kemarin-kemarin masih ada harapan. Mudah-mudahan saya, mudah-mudahan saya. Hari ini nggak ada harapan lagi. Itu sudah putus asa dalam siksaan khalidina fiha abada. Ya, menangis, menangis, mencerit, menangis, mengadu, ya, mengucapkan kalimat-kalimat ratapan, ya, sampai satu ketika Allah mengatakan, diam kalian, sudah tidak bisa bicara lagi, ya. Kalau masih bisa menangis, mengadu, mengeluh, barangkali walaupun sepersekian persen, ya, barangkali ya masih bisa ya sedikit mengurangi. Seperti kita kalau sakit, nangis, anak kecil bisa mengurangi rasa sakit. Mengadu-adu, ini ngomong sudah tidak boleh lagi. Jadi konsentrasi dalam siksaan itu, ya, sudah tidak ada harapan untuk selamat dari neraka dan tidak bisa bicara, ya. Dan terakhir Allah sembelih kematian itu, ya. Kan mereka berharap mati saja, mati nggak merasakan apa-apa. Allah sembelih kematian itu. Kematian Allah tampakkan, Allah wujudkan dalam bentuk kambing kibas, kambing yang putih kehitaman, abu-abu barangkali, ya. Nah, Allah mengatakan inilah kematian. Inilah kematian, disembelih oleh Allah kambing itu. Berarti kematian itu sudah disembelih oleh Allah, tidak ada kematian lagi karena sudah disembelih. Nggak ada kematian lagi, maka semuanya hidup selama-lamanya. Yang di surga nikmat selama-lamanya, yang di neraka sengsara selama-lamanya. Ini perbedaan antara ahlul jannah dengan ahlun nar. Ahlun nar semakin sengsara, semakin sengsara, semakin sengsara. Ahlul jannah semakin nikmat, semakin nikmat, semakin nikmat, semakin nikmat, ya. Dan puncak kenikmatan adalah melihat wajah Allah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Hari itu wajah mereka berseri-seri karena melihat Allah. Jangan sampai antum terkena syubhat tiga kelompok. Tiga kelompok ini yang mengingkari kalau Allah bisa dilihat, ya. Mu'tazilah, Khawarij, Rafidah. Jangan sampai. Barangkali ada firqah-firqah lain yang ikut mengikuti tiga firqah ini. Adapun Asy'ariyah, Maturidiyah dengan takwil. Karena mereka meyakini bahwa wajah Allah itu ada. Asy'ariyah, Maturidiyah mengakui Allah punya wajah. Tapi wajah yang dimaksud apa? Bukan wajah menurut bahasa kita sehari-hari. Kalau kita, bahasa kita sehari-hari, wajah itu ya ini, muka, wajah, wajhun. Orang Asy'ariyah, Maturidiyah mengatakan bukan itu, bukan wajah itu. Terus ditanya, lah kalau begitu apa? Jawabnya apa? Jawabnya apa? Wallahu a'lam. Apakah Allah punya tangan? Punya. Mereka nggak berani bantah seperti Mu'tazilah. Ayatnya jelas, hadisnya jelas, Allah punya tangan. Tapi tangan yang dimaksud bukan tangan menurut bahasa kita sehari-hari. Nih tangan nih. Semua orang tahu tangan itu apa. Ya, bukan tangan itu.
Tentu kan timbul pertanyaan, lalu yang dimaksud tangan di situ apa? Jawabnya, wallahu a'lam. Ya. Kemudian mata, kemudian betis, kemudian bersemayam, kemudian turun ke langit dunia, kemudian seluruh sifat Allah, jari-jari Allah, telapak tangan Allah, dan seterusnya telapak kaki Allah. Mereka menerima Allah memang punya jari, punya telapak, punya telapak kaki, dan seterusnya, karena memang jelas ayatnya, jelas hadisnya. Tapi yang dimaksud bukan jari, bukan telapak tangan seperti bahasa kita sehari-hari. Lalu apa? Jawabnya, wallahu a'lam. Hak apa batil? Hak apa batil? Jawaban mereka, wallahu a'lam, batil. Batil. Nah, dari sini kita tahu tidak semua jawaban wallahu a'lam itu hak. Tidak semua jawaban wallahu a'lam itu benar. Bagaimana? Seandainya mereka benar, tentu tangan, wajah, mata nggak ada bedanya. Wajah Allah dengan tangan Allah sama aja. Tangan Allah, wajah Allah, jari Allah, telapak kaki Allah sama saja. Genggaman Allah sama saja. Kenapa? Wallahu a'lam semua. Nah, sama aja kan, wallahu a'lam semua. Nggak bisa seperti itu. Apa istilahnya ini? Apa istilahnya? Kan ada ta'til, ada tamtsil, ada tashbih. Ini apa istilahnya apa? Tafwid. Tafwid, bentuk masdar dari fawwadha yufawwidu tafwidan. Tafwid apa? Menyerahkan. Terserah Allah maksud tangan itu apa, terserah Allah maksud wajah itu apa. Kalau Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan seperti itu, tentu kita terima. Tapi ini bukan Nabi, bukan Rasul, bukan para sahabat. Nggak ada satupun riwayat Nabi mengatakan, wahai para sahabat, maksud tangan Allah, wajah Allah itu bukan tangan wajah menurut bahasa kita sehari-hari ya. Para sahabat nanya, lalu maksudnya apa ya Rasulullah? Wallahu a'lam. Kalau Nabi yang bicara seperti itu, tentu sami'na wa ata'na. Nabi tidak pernah berbicara seperti itu. Para sahabat tidak pernah menukil ucapan Nabi seperti itu. Berarti ini bid'ah. Nah, tentu semua orang tahu tangan itu apa, wajah itu apa, jari itu apa, genggaman itu apa, telapak kaki itu apa. Semua orang tahu, nggak usah dibahas. Ya, ini kan jadi dibahas. Di sini. Dan ini kebatilan tafwid ini dikalahkan oleh orang-orang yang mentakwil. Oleh karena itu Asy'ariyah dibikin bulan-bulanan oleh Mu'tazilah. Gitu. Kan kita tahu Asy'ariyah dengan Mu'tazilah itu seolah satu kesana satu kemari. Gitu ya. Justru munculnya Asy'ariyah karena adanya Mu'tazilah. Asy'ariyah itu muncul berangkat dari semangat menolak Mu'tazilah. Menolak Mu'tazilah kan benar. Mu'tazilah memang harus ditolak. Ya. Tetapi tanpa ilmu. Tetapi tidak memakai cara Ahlus Sunnah, tidak memakai cara Rasul dan para sahabat, maka muncullah firqah baru. Ini dia, luar biasa ya. Ilmu harus kita pakai terus. Maka walaupun semangatnya benar, awalnya benar, dimulai dari semangat yang hak, tapi tanpa ilmu, maka muncul aliran baru, muncul kesesatan baru. Contohnya Asy'ariyah. Sekali lagi, awal mula Asy'ariyah muncul niatnya baik untuk mengkantar Mu'tazilah. Karena Mu'tazilah luar biasa. Ada ayat tidak sesuai dengan akal, tolak. Ada hadis bertentangan dengan nurani mereka, tolak, tolak, tolak. Nah, muncul satu kelompok ini yang sebetulnya lebih tepat disebut sebagai kullabiyah. Karena tentu kita mengatakan Asy'ariyah tentu tidak lepas dari Abu Hasan
Al-Asy'ari. Sementara beliau ulama Ahlus Sunnah. Ya, maka sebetulnya nama Asy'ariyah ini kurang tepat. Tapi karena mereka taunya, kita semua taunya Asy'ariyah, ya para ulama menyebut Asy'ariyah. Padahal yang lebih tepat Kullabiyah. Muhammad bin Kullab. Kalau ini jelas. Ini ada yang bilang kullab itu kan seperti pancing ya. Artinya runcing sekali. Tajam sekali. Lisannya Muhammad bin Kullab itu tajam sekali dalam menolak Mu'tazilah. Jadi istilah kita musuh bebuyutan Mu'tazilah. Dibikin kalang kabut Mu'tazilah itu oleh Muhammad bin Kullab. Tajam sekali. Tapi ya itu tadi, semangatnya baik, semangatnya bagus, tapi tanpa ilmu, maka muncul kesesatan baru. Oleh karena itu kita wajib bungkus, kita sertakan niat baik kita, semangat kita dengan ilmu. Ya, ingin mempersatukan kaum muslimin, jangan sampai kaum muslimin pecah belah. Ini sebetulnya bagus apa buruk? Bagus kan? Tapi dilakukan tanpa ilmu, jadinya buruk. Ya, ingin mengibarkan dakwah salaf, ingin memasyurkan dakwah salaf, yang firqah-firqah dolal saja berkibar sampai kepada kaum muslimin, mosok salaf tidak, kan niatnya bagus, tapi tanpa ilmu. Tanpa ilmu, maka jadinya jadi buruk. Bukan dakwah salaf itu berkibar, malah tercoreng. Nah, itu yang terjadi. Itu yang terjadi selama ini. Nah, kita ambil contoh ini. Asy'ariyah ini, yang lebih tepatnya Kullabiyah ini, semangatnya luar biasa, tetapi tanpa ilmu, jadilah seperti itu. Ya. Nah, dalam hal tafwid ini, mereka diperolok-olok oleh Mu'tazilah. Karena orang yang mengatakan wallahu a'lam, tidak tahu, hujah bukan? Hujah bukan? Bukan. Yang hujah adalah yang tahu. Gitu. Maka jika kita mendengar seorang ulama mengatakan wallahu a'lam, bahkan seorang sahabat mengatakan aku nggak tahu, hujah bukan? Bukan. Ambil contoh misalnya Anas bin Malik. Anas bin Malik mengatakan aku tidak tahu Rasulullah pernah berdoa dengan mengangkat tangan. Aku tidak tahu kecuali dalam sholat istisqa. Itu kan ucapan Anas. Apakah ucapan Anas ini dalil bahwa di luar istisqa Nabi tidak pernah mengangkat tangan ketika berdoa? Dalil bukan? Dalil bukan? Bukan. Yang tidak tahu itu bukan hujjah. Yang tahu itu menjadi hujjah bagi yang tidak tahu. Nah, sementara Abu Hurairah, Ibnu Umar tahu, membawakan sabda Nabi, mintalah dengan apa? Batnul kaf, jangan dengan zuhrul kaf. Ya, zuhrul kaf kan ini, batnul kaf kan ini. Nah, itu sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Abu Hurairah membawakan, Ibnu Umar membawakan. Ya. Kemudian sabda Nabi juga dibawakan oleh Abu Hurairah bahwa Allah malu ketika ada orang yang mengangkat kedua tangannya berdoa memohon sesuatu kepada Allah, lalu Allah tidak beri, Allah malu. Nah, ini hujah bukan? Hujah. Sementara ucapan Anas bin Malik yang mengatakan aku tidak tahu, bukan hujah. Ya. Begitu juga ini. Itu sahabat yang mengatakan tidak tahu, bukan hujah. Ya. Karena itu seandainya Syekh Albani, Syekh bin Bas, bahkan Imam Bukhari, bahkan sahabat tadi mengatakan aku tidak tahu, itu bukan hujjah. Ya beliau nggak tahu, padahal ada kan gitu. Nah, orang-orang apa Asy'ariyah atau Kullabiyah tadi mengatakan wallahu a'lam. Mengatakan wallahu a'lam berarti tahu apa tidak? Mengatakan wallahu a'lam berarti tidak tahu. Ya kan? Orang bilang wallahu a'lam.
nggak tahu. Hujah apa bukan? Bukan hujah. Sementara Mu'tazilah mengatakan aku tahu. Wajah Allah adalah ridha Allah. Tangan Allah adalah kekuasaan Allah. Menang Mu'tazilah. Asy'ariyah kalah. Karena apa? Karena kan tahu. Gitu. Ya, ini bahayanya tafwid. Bahayanya tafwid. Maka jangan menganggap enteng dengan tafwid. Bahkan sebagiannya menganggap ini sebuah kebaikan, ini kebenaran. Karena tidak merasa tahu dengan Allah. Wajah Allah, Allah alam. Tangan Allah, wallahu alam. Ya, penglihatan Allah, mata Allah, Allah alam. Seolah itu baik, padahal tidak baik. Ya. Dan para ulama mendoakan buruk. Para ulama mendoakan buruk kepada firqah-firqah sesat, kaum muslimin tentunya. Ini enggak bicara orang kafir. Kepada firqah-firqah sesat, kaum muslimin yang terjatuh dalam firqah sesat, termasuk apalagi tokoh-tokohnya, mendoakan buruk agar ya Allah haramkan mereka melihat wajahmu. Sebagaimana mereka berdoa, ya Allah berikan kepada dia azab kubur. Muslim. Dia di sini yang didoakan buruk oleh seorang ulama ini Ahlus Sunnah, Muslim. Bahkan tokoh Mu'tazilah yang mengingkari adanya azab kubur. Berarti boleh. Ya. Awalnya kan orang bertanya-tanya, mengingkari. Kok mau-maunya mensolati orang Mu'tazilah? Ini menunjukkan bahwa ketika berkibarnya Ahlus Sunnah, mereka tidak mau menyolati kaum muslimin yang terkena syubhat Qadariyah, Khawarij, Mu'tazilah, apalagi Rafidah. Ya, wabil khusus tokoh-tokohnya. Maka ketika ada seorang ulama Ahlus Sunnah mensolati mayat ahlul bidah yang mengingkari adanya azab kubur, pada heran, kok mau-maunya. Ya, setelah ditanya, ternyata dalam sholatnya enggak baca Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu, enggak, tapi tadi ya Allah keraskan azab kuburnya, ya, keraskan azab kuburnya sebagaimana dia begitu kerasnya menolak azab kubur. Dari sini kita tahu mendoakan buruk kepada ahlul bidah boleh. Menampakkan sukacita kegembiraan atas matinya ahlul bidah boleh. Ya. Kalau mau mendoakan baik, doakan doa hidayah. Tentu ketika masih hidup, sadarkan dia. Ya. Berikanlah hidayah sunnah kepada dia ya Allah. Begitu. Yarahu ahlul jannah bi absarihim. Wajah Allah tersebut akan bisa dilihat oleh penduduk surga bi absarihim, dengan mata mereka. Bukan rabaan-rabaan, bukan simbol-simbol, bukan mata hati, bukan. Kalau tidak salah, dulu pernah kita bahas bahwa melihat itu ada berapa macam? Melihat itu ada berapa macam? Dalam kaidah syar'i, melihat itu ada berapa macam? Ada 3. Ada 3. Basariyah, qalbiyah, manamiyah. Basariyah, melihat dengan mata, seperti yang kita lakukan setiap hari, melihat dengan mata kita, ya. Dan harus dengan bantuan apa? Harus dengan bantuan apa? Antum bisa melihat karena ada cahaya. Jika tidak ada cahaya, tentu mata kita tidak ada gunanya. Ya, malam yang gelap gulita, tidak ada lampu, tentu tidak berfungsi mata kita. Percuma, walaupun normal, walaupun melek. Ya,
butuh cahaya. Yang kedua, qalbiyah, melihat dengan hati, melihat dengan hati. Dan Allah yang mengatakan lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antum masih ingat apa itu ihsan? Hadis Jibril, akhbirni anil ihsan. Nabi menjawab, an ta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Ada kata-kata melihat Allah dengan kedua mata kita? Tentu tidak. Dengan hati. Kalau melihat dengan mata, harus dengan bantuan cahaya, dan cahaya itu bisa kita usahakan. Antum bisa bikin cahaya? Bisa, lampu, ya, Petromax, ya. Misalnya malam, kalau siang ya jelas ya matahari. Malam gelap gulita, antum bisa cari lampu, nyalakan api, kan jadi terang. Gitu. Kita bisa bikin sendiri. Nah, bagaimana melihat dengan hati? Apakah harus dengan cahaya? Iya, tapi cahaya itu dari Allah, nurullah. Kita tidak bisa bikin sendiri. Beda dengan mata. Kita bisa bikin cahaya sendiri. Lampu, api, neon dan seterusnya. Tapi hati, penglihatan dengan hati, melihat dengan hati, itu cahayanya harus dari Allah, dan ini tidak sembarang orang bisa. Ya, oleh karena itu banyak di antara kita yang gemetar, ketakutan ketika akan melakukan maksiat. Padahal nggak ada yang lihat, nggak ada yang tahu. Nah, alhamdulillah, seolah kita diberi cahaya oleh Allah di hati kita, takut berbuat maksiat, takut berbuat dosa. Jika antum seperti itu, bersyukurlah. Musibah besar bagi antum ketika antum berbuat maksiat dan tidak ada yang melihat, dan antum tenang, antum ketawa-ketawa, ya, antum melakukannya dengan penuh mantap. Berarti gelap hati antum, segelap-gelapnya. Allah tidak berikan cahaya itu. Ya, tentu ini tidak bisa kita istilahnya kita usahakan dalam sehari, tidak bisa. Ini perlu latihan panjang. Ya, ketika antum selalu menjaga sholat berjamaah setiap waktu, sudah berjalan 30 tahun, 40 tahun, insya Allah antum akan merasa rugi. Antum akan merasa nyesel ketinggalan sekali sholat berjamaah. Mungkin karena macet, mungkin karena rapat, mungkin karena jualan, mungkin macam-macam. Antum merasa rugi. Ya, beda dengan yang tidak membiasakan diri, biasa saja. Tidak ada cahaya dalam hatinya. Ya. Yang terakhir, basariyah, qalbiyah, satu lagi manamiyah, melihat dalam mimpi. Melihat dalam mimpi dikatakan melihat. Inni ara fil manam, aku melihat dalam tidurku. Ada kata-kata melihat. Kalau bahasa Indonesia mungkin enggak ya. Pokoknya aku bermimpi, titik. Nggak ada kata-kata melihat kalau dalam bahasa Indonesia. Dalam kaidah bahasa Arab, ara. Maka mimpi disebut, kadang-kadang mimpi disebut sebagai ru'yah. Ya, sebagai ru'yah. Kan ro'aya ru'yatan kan melihat. Nah, dengan mengetahui 3 jenis melihat ini, kita bisa mendudukkan, para ulama bisa mendudukkan perselisihan besar tentang akidah
antara Ibnu Abbas dengan Aisyah. Dan ini bukan main-main, bukan masalah fikih, bukan masalah muamalah, bukan masalah ibadah, wudu, sholat, bukan. Tapi masalah akidah. Berarti ternyata ada perselisihan sahabat masalah akidah. Ini salah satunya. Apa kata Ibnu Abbas? Rasulullah pernah melihat siapa? Melihat Allah. Ucapan Ibnu Abbas. Ya. Sementara Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, barang siapa yang mengatakan Rasulullah pernah melihat Allah, dusta. Ta'arud. Bisa dijamak? Kan ketika ada perselisihan antara dua dalil, dalam hal ini dua athar ya, satu ucapan Ibnu Abbas, satu ucapan Aisyah. Ketika ada perselisihan, maka tempuhlah jalan tariqatul jam'i. Jangan buru-buru pakai tariqatut tarjih. Jangan pakai tariqatut tarjih. Nanti itu terakhir. Ketika tariqatul jam'i sudah tidak bisa ditempuh, maka terpaksa tariqatut tarjih. Yang satu dipakai, yang satu lagi dibuang. Ya. Ucapan Ibnu Mas'ud dipakai, ucapan Abu Bakar dan Umar yang mengatakan haji tamattu tidak ada, buang. Gitu. Itu tariqatut tarjih. Seandainya dua-duanya sahih. Itu jalan terakhir. Sebelum itu pakailah tariqatul jam'i, dijamak, dikompromikan. Bisakah ucapan Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa Allah pernah dilihat oleh Nabi? Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah melihat Allah dalam peristiwa Mi'raj, sementara Aisyah mengatakan bohong, belum pernah Rasulullah melihat Allah. Bisakah dijamak? Jawabnya bisa. Kalau pakai kaidah yang 3 tadi, bisa dijamak. Karena melihat itu bukan cuma dengan mata, bisa dengan hati, bisa dalam mimpi. Ya. Apa maksud Aisyah bahwa Rasulullah belum pernah melihat Allah? Itu melihat pakai apa? Pakai mata. Kalau melihat pakai mata, betul, sepakat seluruh sahabat bahwa Rasulullah belum pernah melihat Allah. Ya. Itu ucapan Nabi sendiri ketika berbicara tentang Dajjal. Kan Dajjal mengaku sebagai Tuhan. Ya. Dan Nabi mengatakan tidak mungkin kita bisa melihat Allah ketika kita masih hidup. Dengan apa? Dengan mata. Adapun ucapan Ibnu Abbas bahwa Rasulullah pernah melihat Allah, itu yang dimaksud Ibnu Abbas bukan dengan mata, tapi dengan hati atau dalam mimpi. Dengan demikian bisa dijamak, dan itu lebih baik daripada menempuh jalan tariqatut tarjih. Paham ya? Nah, bagaimana melihat Allah di surga? Manamiyah, qalbiyah, apa basariyah? Basariyah. Jadi betul-betul dengan mata yang sekarang kita miliki ini. Karena mata yang akan kita pakai, tangan, kaki, dan seterusnya yang akan kita nikmati nanti di surga, ya mata, tangan, kaki, jari yang kita miliki sekarang ini. Dan mudah sekali bagi Allah untuk mengembalikan itu semua. Ya. Adakah takwil dalam hal ini? Tidak ada. Tidak ada. Karena memang kembali kepada kaidah bahwa seluruh sifat-sifat Allah harus kita imani apa adanya. Tidak boleh ditakwil. Adakah takwil? Tidak ada.
kembali kepada kaidah meyakini dan mengimani sifat-sifat Allah, tidak boleh ada takwil, tidak boleh ada ta'til, tidak boleh ada tasbih, tidak boleh ada tafwid. Keempat-empatnya tidak boleh ada. Jadi iyakini apa adanya, tangan ya tangan, wajah ya wajah, turun ya turun, berjalan ya berjalan, berlari ya berlari. Dan jangan lupakan ayat yang kemarin ya. Jangan dibalik, ayat dipakai untuk menolak ayat. Masa Allah punya tangan, kan laisa kamitslihi syai'. Ini kebalik ini. Kan yang mengatakan Allah punya tangan ayat apa bukan? Ayat. Laisa kamitslihi syai', ayat bukan? Ayat. Masa ayat menolak ayat? Aneh. Nah, kesalahan firqah-firqah dhalal di situ, memakai satu dalil lalu membuang dalil yang lain. Memakai satu ayat, membuang ayat yang lain. Memakai satu hadis, membuang hadis yang lain. Itu firqah-firqah dhalal dimanapun. Beda dengan ahlus sunnah, beda dengan salaf. Seluruh ayat dikumpulkan, seluruh hadis dikumpulkan, seluruh dalil wahyu dikumpulkan, baru disimpulkan. Maka sepanjang zaman salaf selalu punya jawaban. Selalu punya jawaban. Tanya dari sini, jawabnya ini. Selalu punya jawaban. Beda dengan Mu'tazilah, beda dengan Qadariyah, beda dengan Jahmiyah. Di sini punya jawaban. Begitu ayat ini nggak bisa jawab, diem. Ambil contoh waktu itu apa? Wa kallamallahu Musa taklima. Orang Jahmiyah diberi ayat ini masih bisa berkelit, ya, karena mereka tidak membaca wa kallamallahu, tapi wa kallamallaha. Secara kaidah nahwu ya kita tahu kan, adanya fathah, kasroh, sukun, dhammah itu kan belakangan beberapa abad terakhir ini, ya kan. Awalnya kan tidak ada, jadi kosong begitu saja. Maka dibaca wa kallamallahu ya bisa, wa kallamallaha ya bisa. Nah, Jahmiyah membuat bid'ah yang buruk, di mana Rasul dan para sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in membaca wa kallamallahu, Allah sebagai fa'il. Jadi yang bicara adalah Allah. Nabi Musa yang dengar suara Allah. Dirubah oleh Jahmiyah. Bukan wa kallamallahu, tapi wa kallamallaha. Jadi bukan Allah yang bicara, tapi Nabi Musa. Allah yang dengar. Gitu. Karena apa? Karena tidak mungkin Allah berbicara lalu suaranya didengar oleh Nabi Musa. Karena Tuhan tidak mungkin Tuhan mengeluarkan suara. Kalau Tuhan mengeluarkan suara, ada suaranya, berarti sama dengan kita. Itulah anggapan Jahmiyah. Masih bisa berkelit gitu. Ini wa kallamallahu Musa taklima, kan Allah berbicara. Enggak, itu bukan wa kallamallahu, tapi wa kallamallaha. Secara kaidah nahwu benar, bisa saja, walaupun jelas sesat. Nah, datang dalil lain. Para ulama, Allah memberikan bekal kepada para ulama ahlus sunnah. Ada ayat lain, wa kallamahu rabbuhu. Antum yang belajar bahasa Arab, terutama ilmu nahwu, tentu antum tahu ini tidak bisa direka-reka oleh orang Jahmiyah. Wa kallamahu rabbuhu, nggak mungkin wa kallamaha, udah hancur secara kaidah, nggak bisa berbuat apa-apa. Wa kallamahu rabbuhu. Jadi betul-betul yang berbicara adalah Rabb. Karena wa kallamahu rabbahu, hancur kaidah ini. Dan mereka tentu tahu bahasa Arab, kaidah nahwu. Wa kallamahu rabbahu, jelas porak-poranda kaidah nahwunya.
tentu akan dibaca wa kallamahu rabbuhu, Rabbnya sebagai fa'il marfu, fi'ilnya wa kallama, hunya kembali ke Musa, tidak bisa jawab, diam. Itulah firqah, itulah aliran sesat. Beda dengan ahlus sunnah, ada begini jawabnya begini, ada juga ini jawab begini, ya. Semakin yakin kita bahwa Islam ini dijaga oleh Allah, selalu ada orang-orang yang Allah bangkitkan untuk menolak syubhat demi syubhat. Dan begitulah sifat ulama, sifat orang alim, apa? Menghilangkan syubhat, ya, bukan sekedar nasihat, 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 nasihat. Kalau sekedar nasihat, bukan ulama juga bisa. Orang bodoh menasehati bisa nggak? Bisa. Jangan minum khamr, jangan berjudi, nggak baik, merusak badan. Orang awam juga bisa. Kalau sekedar nasihat, nasihat, nasihat. Ayo sodako, ayo birrul walidain, ayo berbakti kepada orang tua. Semua orang bisa. Justru ulama itu yang menonjol pada diri ulama itu apa? Menghilangkan syubhat. Jadi ketika ada syubhat muncul di tengah-tengah kaum muslimin, dihilangkan oleh para ulama ini. Dan semakin besar syubhat itu, semakin besar ulama itu. Dan tantangannya luar biasa. Dan itu sudah dimulai dari zaman sahabat. Sudah dimulai. Masih ingat syubhat seorang laki-laki terhadap Utsman? Kalau nggak salah belum lama kita bahas, ya. Ada seorang laki-laki yang terkena syubhat terhadap diri Utsman. Karena muncul syubhat, berita, dan terlanjur diyakini oleh sebagian kaum muslimin, terutama yang jahil, yang awam, bahwa satu, Utsman tidak ikut perang Badar. Dua, Utsman lari dari ketika perang Uhud. Utsman tidak ikut Bai'atul Aqabah. Ini kan peristiwa-peristiwa besar. Utsman tidak ikut, bahkan dalam perang Uhud Utsman lari dari peperangan. Ya, ini muncul. Dan istilah kita, nggak mungkin ada asap tanpa api. Memang betul. Memang betul. Ya, ini Rasul sudah wafat, Abu Bakar sudah wafat, Umar sudah wafat. Kaum muslimin dipimpin oleh Utsman. Dan kita tahu bagaimana zaman Utsman, tidak seperti Abu Bakar dan Umar. Belum ada fitnah. Tidak ada kaum muslimin yang tidak cinta kepada Abu Bakar. Tidak ada kaum muslimin yang tidak cinta kepada Umar. Tidak ada kaum muslimin yang mencaci maki Abu Bakar, enggak ada. Tidak ada kaum muslimin yang mencaci maki Umar, enggak ada. Tapi kaum muslimin yang mencaci maki Utsman ada enggak? Ada. Ini yang dimaksud dengan fitnah. Ya, oleh karena itu Umar senang, Umar girang, Umar bahagia ketika tahu bahwa yang menusuk beliau saat mengimami sholat subuh itu orang Majusi, bukan orang Islam. Umar senang sekali, bahagia sekali. Berarti nggak ada fitnah, nggak ada fitnah. Ya, orang Majusi, Yahudi, Nasrani, non Muslim nggak suka sama kaum muslimin, nggak suka sama Umar, wajar, dan nggak masalah. Kita dibenci oleh Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu, memang harus begitu, sunatullah begitu. Ya, apa kata Allah tentang sahabat? Liyaghidha bihimul kuffar. Allah membikin jengkel orang-orang kafir itu dengan adanya sahabat. Jadi adanya sahabat itu membikin jengkel, membikin marah orang-orang kufar. Memang begitu. Ya, justru ketika kaum muslimin itu berangkulan dengan pendeta, pastor, Yahudi, Nasrani, biksu, ini yang dipertanyakan. Ketika dibenci, memang begitu. Seorang muslim yang baik, maka Umar ketika tahu bahwa pembunuhnya adalah Majusi, bahagia beliau, senang beliau. Berarti belum ada fitnah. Beliau ingin membuktikan kebenaran sabda Nabi.
qaflul fitnah. Umar qaflul fitnah. Umar itu gemboknya fitnah. Fitnah itu digembok, ditutup, dikunci rapat oleh Umar. Sepeninggal Umar baru muncul fitnah Utsman itu. Ya. Salah satunya syubhat tadi. Dan itu sudah menyebar. Alhamdulillah ada salah satu laki-laki yang terkena syubhat datang kepada Abu Hurairah. Fi riwayatin Ibnu Umar. Menanyakan 3 hal itu. Betulkah Utsman tidak ikut perang Badar? Dijawab, betul. Emang betul. Betulkah Utsman lari dalam perang Uhud? Dijawab, betul. Ya, Ibnu Umar tahu. Betulkah Utsman tidak ikut Bai'atul Aqabah? Betul, Ibnu Umar tahu. Ya, langsung teriak Allahu Akbar. Berarti benar. Ya, selentingan yang selama ini beredar ternyata benar. Utsman buruk begini. Kata Ibnu Umar, duduk dengarkan. Akan aku bersihkan subhatmu. Dijelaskan satu persatu. Ini menunjukkan bahwa para ulama itu, orang yang berilmu itu, kalau membahas tafsir, rinci, jangan judulnya saja. Ketika judulnya saja membikin orang salah faham. Ketika dibikin judul saja, Utsman tidak ikut perang Badar, Utsman lari dari perang ketika perang Uhud, Utsman tidak ikut Bai'atul Aqabah, padahal ini peristiwa-peristiwa besar mulia. Kok Utsman tidak ikut? Langsung suudzon terhadap Utsman. Tapi nggak tahu kenapa. Ente tahu kenapa Utsman tidak ikut perang Badar? Siapa yang menyuruh Utsman untuk tidak ikut perang Badar? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menjaga siapa? Menjaga putri Nabi. Putri Nabi kan anak istrinya Utsman, Ruqayyah, kemudian Ummu Kulthum. Dua-duanya meninggal, sedang sakit. Akhirnya meninggal. Ya, Nabi yang menyuruh. Dan siapapun yang tidak ikut perang Badar tidak tercela. Siapapun yang tidak ikut perang Badar tidak tercela. Beda dengan Uhud, beda dengan Ahzab, beda dengan Mu'tah. Yang Tabuk, ya, yang tidak ikut perang Badar tidak tercela. Kenapa? Jangankan para sahabat, Rasul saja tidak tahu kalau akhirnya akan terjadi peperangan. Tentu antum baca sirah, ya. Itu melihat di surat Al-Anfal awal-awal, ya. Yang diincar oleh Nabi, niat Nabi berangkat ke Badar ngapain? Ngapain perang? Bukan, mencegat kafilah dagang Abu Sufyan. Ya, ini panjang. Intinya Ibnu Umar membersihkan syubhat itu. Ya, bahwa Utsman tidak ikut perang Badar tidak tercela. Yang kedua, lari dari perang Uhud dijelaskan oleh Ibnu Umar. Adakah yang tidak lari dari perang Uhud setelah pasukan panah itu meninggalkan Jabal Rumah itu? Maka tidak ada yang tidak. Kocar-kacir nggak karuan. Namanya kocar-kacir pasti lari, ya kan? Gitu. Termasuk Bai'atul Aqabah. Justru Bai'atul Aqabah itu terjadi karena Utsman sedang ke Mekah, diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru ada selentingan bahwa Utsman terbunuh oleh kafir Quraisy. Maka Rasul berbaiat di bawah pohon itu, bersumpah setia. Artinya siap mati jika betul Utsman dibunuh. Dan seterusnya. Intinya Ibnu Umar ingin membersihkan syubhat dari laki-laki ini. Dan setelah mendengarkan keterangan ini, selesai. Ini dia. Coba kalau tidak dibersihkan, akan dibawa mati syubhat itu. Sebagaimana sebagian saudara kita kena syubhat belum dibersihkan, akhirnya kebawa mati dalam keadaan meyakini bahwa kubur-kubur keramat itu bisa mendatangkan berkah. Mengerikan sekali, menyedihkan sekali. Mati membawa keyakinan bahwa Rasulullah bisa menolong kita yang masih hidup dari dalam kuburnya. Mengerikan sekali, kan? Mati dalam keadaan meyakini bahwa Abu Bakar dan Umar itu mendolimi hak Ali.
Abu Bakar dan Umar itu merubah-rubah Al-Quran. Berapa juta kaum muslimin yang mati dalam keadaan membawa syubhat itu. Ya, maka bersyukur kita bertemu dengan para ulama yang membersihkan syubhat demi syubhat itu. Dan bersyukurlah antum yang tidak terkena syubhat. Maka jangan menantang-nantang syubhat. Hindari sejauh-jauhnya. Tutup telinga rapat-rapat, tutup mata rapat-rapat. Jangan sampai syubhat itu masuk di diri kita. Jangan ditantang-tantang, jangan iseng. Ya, Nasrani mau ngomong apa nih coba? Penasaran nih. Ah, iseng itu namanya ya. Ini nantang-nantang syubhat. Jangan. Tutup telinga, tutup mata. Kalau perlu nggak usah kenal. Ya, luar biasa. Kaum salaf itu menjaga diri dari syubhat. Jika kita menemukan ulama ahlus sunnah lurus pemahamannya, akidahnya, manhajnya, sudah nggak usah kemana-mana. Ya, hari ini kita punya Ustadz Hakim, punya Ustadz Yazid, sudahlah, cukup. Ya, nggak ada menarik nih, di luar kepala nih, nggak taunya syubhat masuk, nggak taunya syubhat datang, dan nggak berasa. Kalau berasa ya bukan syubhat namanya, justru dikatakan syubhat itu nggak berasa. Ini dia nih, baru dengar nih saya, kena nih. Padahal syubhat salah yang keluar dari mulutnya masuk ke diri kita, kita bawa pulang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah besar. Ya, hati-hati. Ya, kita bersoal jawab.